Terima kasih waktunya bersama dengan CNBC Indonesia, Pak Steven. Tadi kita sudah simak ya bahwa probabilitas The Fed memangkas suku bunga ini berdasarkan perangkat VMI Fed Watch Tool begitu ya. Ini kan CME Fed Watch Tool ini juga kan dikabarkan meningkat ya, jadi sekitar 88% begitu. Nah, seperti apa Anda melihat probabilitas ini sendiri begitu ya, seberapa besar kemungkinan The Fed akan memangkas suku bunga dan bagaimana efeknya terhadap market domestik kita? Iya, saya kira tidak surprise bahwa angka probabilitasnya sangat tinggi di 90%, mengingat memang kalau kita bicara selama 2 bulan terakhir terjadi satu risk event yang cukup signifikan di Amerika Serikat, which is adalah government shutdown. Dan ini memang cukup mempengaruhi pasar tenaga kerja yang memang sudah dalam tren pelemahan, yang kita juga lihat mempengaruhi konsumsi domestik di Amerika Serikat karena terjadi berbagai penundaan pembayaran dan juga penundaan pembayaran tidak hanya upah tenaga kerja tapi juga penunda pembayaran kontrak kepada perusahaan-perusahaan. Nah, jadi memang kita lihat bahwa data November dan Oktober ini memang kemungkinan besar lemah, dan pelemahan ini mungkin masih ada leftover-nya di bulan Desember. Dan kita juga lihat dari berbagai komentar daripada gubernur bank sentral dari negara-negara bagian di The Fed, itu memang menyatakan bahwa lebih dari setengah melaporkan pasar tenaga kerja ini memang masih weak. Kita juga lihat data ADP, jadi penciptaan tenaga kerja yang dari private sektor swastanya ini juga sangat lemah di bulan November. So saya pikir probabilitasnya memang malah kita bicara hampir 100%. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara di bulan atau di tahun nanti 2026 itu yang akan menjadi fokus kita. Dan di 2026 jelas bukan kemungkinan akan ada gubernur The Fed yang baru, yang mana sampai saat ini kandidat terkuatnya adalah Kevin Hassett. Ya, beliau tokoh yang sangat dovish in terms of policy trajectory atau arah kebijakannya memang lebih ke arah dovish, pro terhadap low interest rate, pro terhadap growth, yang mana ini semakin menambah probabilitas bahwa di tahun 2026 Fed masih akan lebih jauh melakukan pemangkasan suku bunga. Meskipun lebih jauh ini kemungkinan di range saat ini conservatively kita berpikir 2 kali pemangkasan. Nah, kalau kita bicara impact kepada pasar Indonesia, momentumnya saya pikir datang di saat yang tepat. Ya, karena kalau kita lihat, ya satu itu, kedua kita memang sangat memerlukan hal ini karena rupiah dan juga berbagai Asian currency sebetulnya secara umum selama 1 bulan terakhir ini mengalami pelemahan. Ya. Dan peristiwa di mana data Amerika Serikat melemah dan membuat clarity daripada Fed punya rate ini lebih jelas. Ya, ini yang membantu currency kita mulai kembali stabilize, ya sudah mulai lebih stabil, cenderung mulai ke arah sedikit menguat, ya meskipun belum signifikan. Ini akan memberikan support terhadap kita punya financial market, apakah itu pasar obligasi, pasar saham maupun money market. Jadi kita harapkan memang di sini inflow daripada foreign itu sudah mulai lebih stabil mengalir di saat clarity pemangkasan suku bunga ini sudah lebih terlihat jelas dan implikasinya bagus terhadap kita punya currency. Oke, baik. Tapi seberapa besar sebetulnya mungkin impact-nya terhadap inflow ya? Karena kalau kita lihat mungkin dari data begitu ya, Pak Steven juga punya data bahwa memang saat ini di equity market saja misalnya begitu ya, memang appetite dari para pelaku pasar asing, investor asing ini kan cenderung lebih tipis begitu ya, compare ke domestik ya. Jadi memang mayoritas saat ini transaksi dari domestik begitu ya, investor dari domestik. Nah, seberapa besar sebetulnya mungkin ini bisa mengimplikasi bisa mengemphasize transaksi ataupun juga inflow dari asing? Ya, jadi banyak hal yang mempengaruhi kenapa investor asing hingga saat ini masih menunda investasi di capital market kita, apakah itu obligasi maupun pasar saham. Keduanya masih menunjukkan relatif outflow lah ya terhadap tahun 2026. Nah, memang banyak hal, terutama karena kalau kita lihat investor asing ini masih melihat clarity penurunan suku bunga dari The Fed ini on off ya sepanjang tahun 2026, bahkan setelah semester kedua yang mana awalnya investor berpikir bahwa clarity-nya sudah jelas, ternyata tidak, karena inflation di Amerika Serikat cukup persisten, ditambah policy-policy daripada Presiden Donald Trump yang memang dikhawatirkan men-trigger atau memicu kembali inflasi. Nah, jadi karena clarity daripada suku bunga The Fed ini masih on off, seringkali ini membuat investor itu menunda. Dan menurut saya wajar karena
kalau Mbak Iva melihat di Amerika Serikat, suku bunga deposito di Amerika Serikat itu masih ada di saat ini saya perhatikan di angka sekitar 4 sampai 4,5%. Jadi untuk return yang dihasilkan sebuah currency sekuat dolar ini sangat tinggi. Jadi tentunya kalau sudah dapat return 4% di Amerika Serikat atau 4,5% untuk masuk ke negara berkembang, tentunya meminta premi resiko yang lebih tinggi. Ya, nah ini yang dirasa saat ini mungkin belum cukup karena kembali lagi tadi suku bunga dolar terlalu tinggi. Nah kemudian selain daripada itu domestik, ya kalau kita bicara domestik kita sudah banyak melakukan perubahan kebijakan, tapi justru perubahan ini yang disorot. Karena kalau kita lihat Indonesia ini 2025 tahun transisi, ya transisi dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan baru, ada banyak policy-policy baru juga yang masih mencoba didigest oleh foreign investor. Ada perubahan yang cukup signifikan bahkan di semester pertama dan semester kedua karena ada perubahan tatanan kabinet yang baru. Nah ini yang memang kalau kami lihat investor asing tidak menafsirkan ini entirely negatif, tidak. Ya. Tapi tentunya kalau misalnya kita ibaratkan pemerintah ini yang kasih pupuk, ya kasih katakanlah merawat kebunnya, investor asing itu mau lihat kebunnya bagus. Jadi wait and see dulu begitu. Ya, mereka lebih ingin lihat resultnya. Karena memang dinamika perubahannya cukup banyak di tahun 2025 sehingga wajar kalau investor asing masih memilih untuk lebih wait and see. Oke, tapi lebih precise-nya sebetulnya kebijakan apa yang betul-betul menjadi sorotan begitu bagi investor asing? Ya, saya pikir kalau kita bicara, saya khusus dari capital market, stoplight indicator-nya kita di investor, terutama foreign investor itu salah satunya adalah rupiah. Jadi policy-policy yang mempengaruhi stabilitas rupiah ini akan menjadi sorotan. Ya. Tentunya kita mau melihat saat ini contoh disiplin fiskal. Apakah disiplin fiskal ini masih terjaga? Ya, kita melihat tentunya ada satu perubahan policy pro growth yang bisa dilihat positif, tapi apakah berarti fiskal disiplinnya akan ditinggalkan atau tidak? Sampai saat ini terbukti masih tetap disiplin, ya, karena defisit kita masih relatively very good. Ya, di 2026 pun kita lihat APBN tidak mencanangkan target defisit yang di luar batasan undang-undang kita. Sejauh ini itu masih terbukti. Namun ini ya akan terus dipantau oleh investor. Kemudian Bank Indonesia juga selama setengah tahun pertama juga sangat agresif menurunkan interest rate. Tentunya ada concern dari sisi investor terhadap currency. Sehingga pada saat kemarin Bank Indonesia memberikan sinyal untuk lebih, kita akan menunggu transmisi. Transmisi daripada penurunan suku bunga ini ke financial system. Terjadi baru kita akan menurunkan suku bunga lagi. Saya pikir sebetulnya itu justru sinyal-sinyal yang lebih dilihat positif. Tentunya kita masih membutuhkan suku bunga yang lebih rendah, namun juga harus memperhatikan bahwa rupiah adalah indikator yang sangat kritikal untuk investor masuk ke pasar modal kita. Baik.